sini ada free. Ini adalah getaran free ini adalah getaran bebas, ya, getaran bebas. Kemudian force itu berarti apa? Gaya ya. Jadi itu adalah bebas. Karena ada gaya di situ, maka disebut dengan getaran paksa ya, force. Dikasih gaya. Getaran paksa dan getaran bebas. Nah, ada dua getaran, ada getaran paksa dan ada getaran bebas. Nah, di sini ada di sampingnya juga ada apa ini? Andam sama dam. Artinya diredam ya. Tanpa peredaman, ini dengan peredaman ya. Jadi ada dipasang sebuah di situ ada damnya, berarti diredam, di sini tidak diredam. Ya, jadi getaran bebas itu ada dua, andam ya, andam free vibration, tidak ada peredaman dan ada peredaman. Nah, kalau untuk gambarnya kita contohkan saja dengan pegas dan sebuah massa ya, yang diberikan pegas yang diberikan massa, di mana untuk apa X di sini ada simpangannya ya. Untuk diagram bebasnya ini menceritakan bahwa sigma fx sama dengan 0 ya. Jadi mg ada Newton, di situ Newton apa gaya normal ya, di situ ada, kemudian ada kx yaitu adalah gaya pada pegasnya sendiri ya. Ini gaya pegas yang ini. Kemudian ada gaya normal. Normal KN. Nah, kemudian untuk paksa akhirnya kalau dipaksa ini berarti ada bedanya dengan bebas, ini dia diberikan gaya ya, jadi ada paksaan, ada diberi gaya. Kalau ada teman-teman kamu maksa, berarti dia memberikan kalian gaya gitu ya, paksa bergerak di situ, jadi ada gaya di situ. Sebenarnya sama gaya aman itu apa ini berupa cairan oli atau apa ya sih, pokoknya di sini ada peredamnya, di sini ada pegasnya K, maka untuk DBB-nya si peredamnya itu disimbolkan dengan C ya. C itu adalah peredam, di situ jadi CX. Sama getaran paksa juga, jadi ada getaran paksa teredam juga ya, jadi bisa diberikan peredaman seperti ini. Ini ada peredamannya. Nah, itu. Jadi ada dua jenis getaran ya, getaran bebas dan getaran paksa. Di mana getaran bebas ada dua juga, ada damping, itu peredam, ada peredam. Kemudian untuk getaran paksa juga sama, ada peredam dan ada yang tidak teredam. Dan menggunakan peredam ya. Teredam dan tidak teredam. Itu untuk getaran. Semoga bisa dipahami ya. Ada free, ada force, ada yang diberi gaya. Nah, kemudian selanjutnya kita hari ini akan membahas tentang getaran bebas ya. Nah, tadi ini getaran bebas ada dua, ada andam sama dam. Untuk hari ini lebih dispesifikkan ke andam ya. Jadi tidak ada peredaman, tidak ada gaya. Nah, karena tidak ada gaya, tidak ada peredaman, maka di sini kita akan bahas tentang getaran bebas ya, tanpa peredam ya. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan getaran bebas ya. Di sini saya sudah tulis bahwa getaran bebas adalah osilasi suatu sistem ke posisi keseimbangan ya, yang terjadi tanpa adanya eksitasi gaya dari luar. Ya, jadi keseimbangan terjadi tanpa adanya eksitasi dari luar. Jadi di sini pembebanan, gak ada pembebanan gaya dari luar. Eksitasi itu pembebanan ya. Nah, sehingga nanti kita akan menghitung ya. Jadi karena dia tidak ada paksaan, tidak ada gaya dari luar, maka itu di sini akan kita hitung frekuensi natural namanya ya. Jadi untuk getaran bebas kita akan menghitung frekuensi natural ya, atau frekuensi pribadi
atau frekuensi alami. Tolong dicek ya ini jadi frekuensi natural atau frekuensi pribadi atau frekuensi alami ya. Dimana untuk pembahasan hari ini kita akan bahas tentang satu dove atau satu degree of freedom, di mana satu degree of freedom ini adalah jumlah koordinat yang diinginkan suatu benda untuk bergetar. Karena ini cuma ada satu ya, kita hapusin dulu. Jadi kita pakai satu koordinat saja. Kita pakai yang satu satu apa? Satu pegas dan satu pegas dan satu massa ya. Ini sudah mencerminkan bahwa ini adalah satu freedom saja ya, cuman ada jumlah koordinat yang diinginkan satu benda untuk bergetar ya. Cuma ada satu ini. Kalau kita tambah lagi dengan pegas sama ini berarti ada dua ya. Jadi frekuensi apa degree of freedom-nya ada dua D of F ya. Itu hari ini akan kita bahas tentang menghitung frekuensi natural dari sebuah getaran bebas ya, tanpa ada gaya dari luar. Nah, bagaimana cara menghitung frekuensi alami tersebut ya, frekuensi dari luar, apa yang tidak ada gaya dari luar ya, frekuensi natural atau frekuensi pribadi. Nah, ini ada dua cara menghitungnya. Yang pertama dengan metode, ada tiga sebenarnya, tapi kita belajar dua aja. Metode alami ya, itu apa? Metode energi dan ada metode Newton untuk menghitung frekuensi natural. Yang mana saja itu dengan menggunakan metode energi ya, metode energi dan metode Newton. Nah, di mana metode energi ini mungkin dua minggu lalu saya sudah bahas sedikit tentang kekekalan energi yang terjadi ya, dia menggunakan hukum energi, kekekalan energi, di mana untuk getaran ya. Jadi getaran itu adalah turunan ya, turunan dari energi potensial. Di sini ada energi potensial dan energi kinetik. Tulisannya baik-baik. Ya, jadi biasanya potensial T atau kadang juga ditulis apa P ya, potensial P dan K biasanya. Di sini kita tulis T dan U aja ya. Yang T itu adalah potensial dan kinetik itu adalah U ya. Nah, di sini ada simpangan X terhadap T ya. Ada perubahan jarak waktu jarak terhadap waktu. Nah, di mana untuk D per dt ini atau turunan dari potensial dan kinetik ini itu harus sama dengan 0. Ya. Nah, untuk potensial ya, untuk energi potensial itu biasa kita ketahui rumusnya. Pernah lihat energi potensial itu rumusnya apa? 1/2 mv kuadrat ya. Jadi 1/2 m dikali kecepatan pangkat 2. Nah, gitu ya. Nah, untuk kecepatan ya mv ini kita sudah belajar 2 minggu lalu bahwa untuk kecepatan itu turunan pertama dari fungsi simpangan ya, atau di sini adalah x dot. Ini v itu adalah x dot, pakai dot di atas, atau turunan pertama itu x dot. Kemudian turunan kedua itu berarti percepatan ya. Jadi dari jarak ke kecepatan, kemudian dia ke percepatan. Nah, kalau ditulis di sini berarti kita bisa tulis x dot ya. Kalau percepatan, kecepatan, kalau percepatan itu adalah x double dot. Jadi turunan kedua. Dot itu menunjukkan dia turunan. Nah, itu sehingga 1/2 mv kuadrat ini V-nya bisa kita ganti menjadi x dot ya. Jadi x dot kuadrat. Nah, itu untuk potensial ya, energi potensial. Sedangkan untuk energi kinetik ya, energi kinetik itu adalah integral ya. Jadi integral dari gaya ya, gaya pada pegas itu sendiri kan, kinetik ya, dia bergerak. Jadi ada integral dari F dx. Dimana dari F itu dari pegas berarti Kx ya.
integral kx dx. Jadi kalau kita mengintegralkan berarti 1/2 kx pangkat 2 ya. Jadi kx itu adalah 1/2, integralnya adalah x pangkat 2. Nah, sehingga untuk rumus ini bisa disederhanakan, diganti T-nya menjadi 1/2 mx dot kuadrat ya, ditambah dengan U-nya. U-nya tadi sudah dapat 1/2 K kali X pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Nah, karena M dan K ini adalah bukan fungsi waktu, jadi bisa dikeluarkan ya. Jadi bisa dikeluarkan menjadi 1/2 M dan 1/2 K ini K. Nah, kemudian D per dt, terus X dotnya kuadrat kita turunkan dulu, kemudian X kuadratnya juga kita turunkan dulu. Itu untuk persamaannya ya. Nah, kemudian dari persamaan itu ya kita sederhanakan. Nah, ini ya. Kita sederhanakan. Nah, untuk X dot kuadrat ini tidak bisa langsung diturunkan. Ini kan D per dt itu diturunannya. Tidak bisa diturunkan langsung karena simpangan itu tidak konstan ya, bisa berubah-berubah. Maka untuk X-nya di sini tidak diturunkan langsung ya, tidak diturunkan langsung, tapi dibuat menjadi X dot dikali X dot. X dot dikali X dot ya, jadi gini. Kita pakai rumus turunan ya, U kali V itu ada U aksen V ditambah U dikali V aksen itu adalah turunan ya. Kita pakai X dot jadi kita kali dulu baru kita mungkin jauh hasilnya sebenarnya tidak jauh beda ya, tapi kita nggak apa di itu memang tidak bisa langsung diturunkan karena fungsinya bukan fungsi, karena X-nya itu tidak konstan ya, bisa aja berubah-berubah. Untuk getaran mah posisi X-nya itu pasti berubah-berubah. Nah, ini tinggal kita pakai rumusnya. X sendiri itu kan turunannya adalah, jadi U aksen itu turunan dari U itu X, berarti X itu adalah turunan X dot itu berarti turunan X double dot ya. Ini sama, makanya kita tinggal ganti. Hasilnya sama dengan 2 X dot kali X double dot ya. Nah, begitu juga dengan X sama menggunakan rumus, dia hasilnya adalah 2X X dot ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam yang tadi ya, ganti X dot kuadratnya menjadi yang ini 2X dot double X dot ya. Nah, itu ditambahi, diganti saja. Nah, setelah kita sederhanakan, duanya bisa habis, ini bisa habis, tinggal K, M dan K dan X double dot dan K. Nah, itu hitungannya. Sehingga kita sederhanakan, ini dibagi dengan M, berarti X dot tambah omega KM kali X sama dengan 0, sedangkan persamaan yang kita bahas dah kali ya, yang itu untuk persamaan percepatan ya, X double dot itu sama ditambah X X MX X double dot ditambah dengan omega n pangkat 2 dikali X, jadi sama dengan ini ya, dot double X double dot K per M. Jadi maka disimpulkan bahwa omega n kuadrat itu sama dengan K per M ya. Jadi kalau kuadrat berarti kita bisa akarkan. Sedangkan untuk frekuensi tinggal kita kali aja ya, jadi untuk omega n itu kan sama dengan 2 PF. Ini cari frekuensinya, kita kali sama dengan K per M, jadi F nya sama dengan 1/2 pi dikali dengan K per M. Dapatlah frekuensi naturalnya ya. Jadi frekuensi natural itu 1/2 pi 1/2 pi dikali akar K per M. Sedangkan untuk T
itu adalah 1/F ya, berarti kita tinggal seper ini aja langsung. Hasilnya itu adalah 2pi dikali dengan akar M kali K. Ya, itu akhirnya diperolehlah frekuensi pribadinya ya. Jadi 1/2pi akar K per M, atau kalau ini secara satuannya adalah Hertz. Tapi kalau mau satuannya adalah radian per second, boleh pakai yang omega. Omega M. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Bisa ya dipahami? Bisa Bu. Nggak ngerjain. Ya, oke. Bu, izin Bu, Bisa ya? Ya, suaranya terlalu kecil Bu. kecil. Iya Bu. Gimana sekarang? Gimana sekarang? Udah Bu. Jelas. Itu terlalu besar di saya. Tuan meren sih Ibu salatri. Ya. Itu ya untuk energi ya. Jadi kita menggunakan persamaan kinetik dan potensial itu diturunkan terhadap waktu sehingga menghasilkan F sama dengan 1/2pi dikali akar K per M. Nah, selanjutnya kita ke metode Newton ya. Jadi metode yang kedua itu adalah metode Newton. Jadi kita menggunakan metode Newton persamaan Newton ketiga, aksi sama dengan reaksi ya, di mana F1 sama dengan min F2 ya. Atau F1 ditambah F2 sama dengan 0. Ya, aksi sama dengan reaksi ya. Jadi dari rumus keseimbangan juga. Nah, sehingga untuk F-nya ya. Jadi kalau F-nya sendiri itu kan F rumusnya itu massa dikali dengan percepatan ya. M dikali A. Di mana percepatan ini adalah turunan dari, kalau kita ingat-ingat lagi tadi ya, kita tadi berarti X itu diturunkan menjadi V ya. V, nah turunannya itu adalah X dot. Nah, sedangkan percepatan itu turunannya itu adalah kecepatan itu adalah diturunkan dari kecepatan terhadap waktu ya. Berarti di sini A. Jadi A. Jadi kalau diturunkan X dotnya itu berarti X double dot. Nah, A-nya kita bisa ganti dengan X double dot. Nah, itu X double dot ya. Nah, A-nya kita ganti dengan X double dot. Ini X double dot ya. Jadi M dikali X double dot. Nah, sedangkan untuk F-nya yang satu ya, jadi ini F2 atau F1 ya, sama aja. Kemudian ini berarti untuk gaya pada pegas ya. Jadi pada pegas tadi itu adalah minus KX ya. Ini gaya pegasnya. K kali X itu gaya pegas. Ya, K kali X. Maka kita bisa masukkan F1 sama dengan minus F2. Ini M kali X dot double dot sama dengan min KX. Sama kayak tadi ya. Kita satukan di minus ke samping sini berarti positif. Ini sama dengan 0. Maka X double dotnya ditambah K per M. X itu sama dengan 0. Dimana X double dot ditambah omega kuadrat X itu juga sama dengan 0. Ini disamakan ya. Nah, sehingga omega n kuadrat itu bisa sama dengan K per M. Jadi omega n-nya sama dengan akar K per M. Ya, sedangkan frekuensinya hampir sama tadi. Emang ini juga ini ya. Hampir sama, memang sama karena kita nyarinya frekuensinya. Jadi untuk frekuensi naturalnya kita bisa catat seperti ini ya rumusnya. Begitu ya, begitu untuk frekuensi natural. Jadi kita hubungkannya dengan energi dan gaya. Jadi jawabannya sama, ada dua metode ya. Metode Newton dan metode energi. Ya. Nah, di dalam sini di buku di sini sudah ada ya di slide-nya ada contohnya, sekarang bisa dibaca ya. Di sini agak
agak ruwet ya, penjelasannya tidak ada, makanya tadi saya jelaskan saja seperti ini. Sebenarnya sudah ada di buku, cuman di buku tidak jelas dari mana-mananya ya. Di situ sudah ada. Nah, saya tambahkan tadi sedikit. Nah, untuk oh ya satu lagi untuk T ya, untuk periode karena periode itu adalah seper F ya, maka kita tadi bisa ini frekuensinya tadi mana? Ini frekuensinya itu adalah seper F, berarti seper ini ya. Nah, sehingga bisa dapat 2pi dikali akar M per K. Ya. Nah, untuk dari frekuensi natural ini ya, jadi dari frekuensi natural ini bisa disesuaikan dengan simpangannya ya. Ini nanti ada contoh soal. Kalau kita masuk aja ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya misalnya sebuah massa ya 1/4 kilogram digantungkan pada pegas yang mempunyai kekakuan. Ya, ada kekakuannya berarti K-nya ya. 0,1533 Newton per milimeter. Nah, tentukan frekuensi natural dalam siklus per second ya. Tentukan penyimpangan statistik yang tadi TT itu adalah Ya. penyimpangan statistik dan periksa frekuensi natural dari gambar 212 ya. Jadi kalau menentukan faktor frekuensi naturalnya tinggal kita gunakan rumus saja ya. Tadi yang diketahui K-nya itu kan 0,153 ya, itu satuannya Newton milimeter, maka kita harus ubah dulu dia ke Newton per meter ya. Di 1,53, kemudian M-nya tadi 1/4 kilo itu adalah 0,25 pastinya ya. Berarti kita masukkan saja, dapatlah frekuensi naturalnya atau Hertznya. Sedangkan penyimpangan statistiknya ya, pakai rumus ini saja, mg dikali kn per milimeter. Ingat kn ininya konstantanya itu tadi meter, milimeter jadi meter ya. Kalau ini kita pakai yang milimeter, dapatlah 16,08. Itu ya gampang ya. Nanti coba kita masuk ke balok cantilever. Ini kalau masukin ini mah bisa aja sih ya, frekuensi pribadi, natural dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita ke nih balok cantilever ya. Balok. Untuk balok cantilevernya belok kiri di iya emang nih di perempatan bisa mana emang nyokotnya balok iya nya cantilever nyokotnya contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya ada balok yang dijepit. Jadi kita tidak menggunakan pegas, tapi kita menggunakan lenturan dari si balok ya. Jadi ada kayak ada beban yang dipasang di ujungnya, maka pasti balok itu akan terjadi getaran ya. Nah, untuk menghitung frekuensi naturalnya kan ya, ini tidak ada gaya dari luar, jadi kita tidak menambahkan lagi gaya yang adanya dari masanya sendiri. Gayanya itu dari masanya sendiri. Jadi kita simpan ini, maka si kayu ini atau balok ini akan ke bawah sini ya. Ke bawah sini, maka terjadilah simpangan di situ. Ada X di situ yang terjadi. Maka untuk X-nya atau penyimpangannya itu bisa ditulis dengan P per K ya. P per K atau K itu sendiri adalah kekakuan balok ya. Jadi 3EI per L pangkat 3 ya, untuk K-nya. Jadi P ini adalah gayanya ya. Kemudian K ini adalah kekakuan baloknya. Kekakuan balok itu dituliskan dengan 3EI per L pangkat 3. Sehingga kita masukkan untuk frekuensi naturalnya itu adalah 1/2pi ya, karena K per M biasanya berarti sini M-nya M kali L pangkat 3 ya. Jadi
K per M-nya jadinya jadi 3 EI per ML pangkat 3 ya. EI-nya inersia polar ya. E-nya adalah modulus kekakuan. Sedangkan M-nya adalah massa, sedang L-nya sendiri yang ini. L ya. Itu ya untuk getaran dengan frekuensi natural Ya, atau Google saya agak kurang frekuensi RTK 2. pribadi ya. Ya gaya-gayanya. Kemudian aduh. Ujian. Ya nanti silakan kembali aja ya ini untuk latihan soalnya dihitung kembali lagi. Takut Saya sih ada HBG. kalian tidak tahu menuliskannya. Ingat di sini pi-nya itu adalah 3,14 bukan 180 ya untuk yang di sini karena itu adalah omega n. Omega n itu adalah pi. Ya. Ya, Ayah jadi dosen kalau gitu. untuk torsi juga beda lagi ya. Torsi karena ada putaran ya. Persamaan rotasi untuk gerak yang sesuai dengan persamaan. Ya, memisah inersia dikali dengan sudut rotasi dikali dengan gerakan rotasional dan sudut rotasinya. G-nya sama dengan K per omega n kuadrat ya. Kekakuan K-nya. Nah, ini tadi metode energi, soalnya sudah ada juga ya, tapi sudah jelaskan satu-satu ya. Tadi jenis energi, kemudian setelah itu ini ya satu lagi adalah metode Rayleigh ya. Rayleigh di sini ada di buku ya, tinggal di ini aja. Jadi omega n itu sama dengan K dibagi M ditambah super MS ya, massa gasnya. Nah, contohnya misalnya suatu massa ini bisa dikerjakan ya. Silahkan dikerjakan saja ini latihan-latihan soalnya ada di situ. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan sekarang. Jadi itu ya, jadi getaran bebas tidak begitu ini tanpa redaman. Nah, selanjutnya itu adalah getaran bebas ya, teredam karena kekentalan. Jadi ada oli kayaknya ya, biasanya ada oli yang bisa digunakan sebagai peredam. Ya. Persamaan geraknya FD itu gaya redaman ya. Jadi boleh pakai CX ya, C dot X dot IP di atas 3,5 ke atas dapat. gitu ya. Nah, untuk peredaman hampir sama ya, hampir sama sebenarnya. Cuma yang membedakan itu adalah peredamnya yang C ini. FD ini kan gaya redaman ya. Jadi C ini adalah kalau menghitung gaya redaman itu berarti CX ya. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi kalau untuk persamaan geraknya MX dot double dot ditambah FD ditambah KS ya, sama dengan gaya. Jadi gaya yang bekerja dalam sistem pegas ini atau yang bergetar ini itu ya kita jumlah aja semua yang ada di sini ya, yang MX-nya kemudian FD-nya dan KS-nya. Nah, dimana tadi sudah dijelaskan ya, FD itu adalah CX.
Ini bisa ditulis seperti ini, sama dengan 0 persamaannya. Ya. Kemudian nah ini ada kondisi teredam, overdamp, kondisi teredam, underdamping, dan kondisi redaman kritis. Jadi untuk redaman dengan peredaman ini ada persamaannya ya, Nempelnya winya kartu cewek. disebut dengan persamaan karakteristik. A dan B konstanta dihitung dari awal persamaan Negatif, bisa Mas. Kan tidak. Jadi bisa kita hitung, jadi tinggal pakai rumusnya saja untuk Enak mah. memenuhinya ya. Nah, ini matematikanya. Beri, Saya sudah share juga di GCR ya, silakan dibuka. Nah, kita sedang pakai rumusnya saja ya, kondisinya, X-nya. Biasanya kalau kita sudah peroleh X-nya, bisa diturunkan ya. X double dot. Nah, selanjutnya redaman kritis ya. Jadi batasnya antara gerak osilasi dan gerak tanpa osilasi ya. Jadi redaman kritis adalah batas antara gerak osilasi dan gerak tanpa osilasi. Nah, di sini redaman kritis kita simbolkan dengan CC, CC, di mana ini sama dengan 2 dikali akar KM. Sedangkan akar KM sendiri di sini 2M dikali dengan omega N. Ya. Kemudian setengah belum setengah. nanti dijelaskan lagi ya. Sumbu hayal. Jadi kalau di dalam di dalam gerak melingkar sendiri ya, gerak melingkar sendiri, sini ada sumbu hayalnya, sini sumbu real. Nah, berapa letaknya di mana ininya. Diajarin ya, Mas. Kemudian gerak osilasi, gerak osilasi minggu depan aja ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Nanti coba kita latihan soal. Ada kuis. Silakan ya dibagi saja, dikerjakan saja ini ya, latihan-latihan soalnya. Di sini sudah ada jawabannya, akan dipelajari ya. Gerakan osilasi, redaman kolom. Nanti minggu depan kita masuk ke redaman osilasi, biar enggak terlalu banyak isolasi dan gerak osilasi dan tak terosilasi ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kenal ya, Bang? Cukup dimengerti apa tidak dimengerti? Tolong diberikan apa? Mengerti, Bu. Ya, baik ya. Ya, jadi saya sudah share ya, tinggal dibaca saja. Jadi untuk dot-dot yang seperti itu adalah turunan ya, jangan sampai bingung. Cara menurunkannya boleh buka lagi buku kalkulus ya, buku matematikanya. Intinya terjadi redaman dan tidak terjadi redaman. Kalau tidak terjadi redaman itu berarti frekuensi natural. Masih nundutan pasti. Oke, cukup untuk ini ya, untuk pelajaran hari ini. Silakan kerjakan soalnya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan di Japri atau di WA grup berarti.
Baik, Bu. Cukup ya untuk hari ini. Ya. Untuk soalnya yang 2.6 yang dikerjakan, Bu. Kenapa? Yang dikerjakannya soal yang mana, Bu? Yang tadi yang halaman yang ini ya, di 211 dan yang di slide nomor 13. 211 dan slide nomor 13. Di sini videonya jelas banget. Suaranya agak kecil. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, dikerjakan aja ya. Cukup untuk hari ini. Di air kapten loh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.